kalau pada saat terjadi kerusuhan itu, pasukan yang sudah merapat dengan pasukan yang diserang itu sekitar 100 meter. Jadi 300 dikepung orang 750 bawa senjata tajam. Dan jujur Pak, anggota FPI mengakui bahwa Laskar Sabilillah banyak yang kebal. Coba bayangkan pada saat itu, kalau Laskar Sabilillah tidak kebal Pak, yakin habis Pak. Mereka sangat kejam, sangat sadis Pak. Lebasi wis ngawur wis. Kejam itu. Bahkan yang dari Pekalongan itu ditebas dari belakang, kena matanya sini, jatuh di selokan, masih diangkat batu Pak. Kali ini gue pengen ngomong sama pemerintah, instansi, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Kalian bangsa Indonesia sadar atau tidak? Cara berpikir lembut bangsa Indonesia sudah dicabik-cabik oleh kelompok orang yang datang dari luar. Membawa tabiat, karakter yang tidak sesuai dengan kultur budaya, adat kita sebagai bangsa yang ramah dan santun, rasa saling mencintai, menghargai dan menghormati antar anak bangsa sesama anak bumi pertiwi. Kini hancur porak-poranda. Dulu kita tidak mengenal dengan bahasa cacian, umpatan, dan hinaan. Kecuali itu datang hanya dari obrolan pinggir jalan, yang bersumber dari orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Caci maki dan umpatan hanya kita jumpai dari guyonan dan candaan orang-orang yang tak mengenal ajaran, norma dan moral. Tapi hari ini bangsa Indonesia menjadi saksi bahwa hinaan dan cacian itu datang dari kelompok orang yang mengaku ulama dari garis keturunan Rasulullah, mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Namun apa yang mereka bawa tidaklah mencerminkan Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Perilaku mereka jauh dari cerminan Nabi Muhammad. Sejatinya mereka adalah kelompok yang datang ke Indonesia dan ingin menjajah spiritual dan agama di Indonesia. Bangsa asing datang ke Indonesia membawa darah garis keturunan dan perilaku leluhur yang selalu dibangga-banggakan. Kemudian mengklaim Indonesia hebat karena leluhur mereka berperilaku semena-mena, mentang-mentang sombong dan arogan, berhak mencaci siapa saja, menghina siapapun yang tidak mau tunduk pada mereka, seolah-olah dunia milik nenek moyang mereka. Ada dua kelicikan rijik yang sangat mencolok yang telah berhasil meracuni otak anak bangsa. Yuk kita bahas. Yang pertama, siapapun yang berseberangan dengan kelompok rijik CS mesti kena sasaran tuduhan PKI. Cucu PKI. Paham? Sekali lagi saya katakan, siapapun yang berseberangan dengan kelompok rijik CS mesti kena sasaran tuduhan PKI. Itulah kelicikan rijik yang pandai memainkan psikologi. Sesuatu yang dikatakan terus-menerus dan berulang-ulang, pada akhirnya akan dianggap suatu kebenaran. Strategi ini sudah menjadi ciri dan tabiat rijik dalam melawan musuh-musuhnya, memainkan fitnah adu domba, framing jahat, dan menghalalkan segala macam cara untuk meluluskan keinginannya, berlindung di balik jubah dan agama, bahkan berlindung di balik gelar Ahlul Bait Nabi. Hal ini sungguh sangat menyedihkan bagi bangsa ini. Umat ini masih ada saja yang percaya, masih menganggap tukang fitnah, provokasi dan tukang adu domba dianggap seorang ulama. Apa karena dia pakai sorban dan imamah ya? Makanya jangan heran kalau para kibin-kibin biak kalim itu narasinya sama, tuduhan dan fitnahannya sama, persis kayak majikannya. Fitnah PKI, memecah belah umat, anti Habib. Kasihan sekali mereka. Orang-orang pribumi yang otaknya kosong dan tak bisa mikir, tiap hari dicekoki doktrin dan fitnah. Kita itu masih kalah tega, senior. Mereka itu sudah raja tega. Sementara kita masih didoktrin, kita harus mengikuti akhlak Wali Songo, kita harus mengikuti etika adab Wali Songo dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kejadian itu kebetulan saya semalam suntuk tak tidur. Jadi pada saat itu kita selalu didoktrin, jangan ada yang bawa senjata tajam, jangan sampai ada gesekan dan lain sebagainya. Negosiasi beberapa kali
tidak ada titik temu. Sampai ada puluhan kali negosiasi. Sehingga pada saat itu teman-teman PWILS sempat merangsek ke acara pengajian untuk melakukan nego. Nah, di tengah-tengah negosiasi itulah sahabat-sahabat kita PWILS diserbu dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Sesuk lek wis ngomong urusan perang, nggak usah pakai rasa, nggak usah gawe rasa. Ya, lek wis perang, lek gak mat hukum perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh, itu aja yang benar sudah. Daripada kita jadi korban. Katuh. Masih semangat ya? Biar tambah semangat, coba tolong ikuti saya ya, untuk menambah, memberikan motivasi kepada pasukan Laskar Sabilillah. Diikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qaharu. Ya Jabbaru ya Qahar. Ya Jabbaru ya Qahar. Siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita, PWILS, NKRI, harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara milik kita, yang terakhir Wali Songo, panutan kita. Paham ya? Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar ya Qahar. Ya Jabbar ya Qahar. Ya Jabbar ya Qahar. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Wali Songo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada segenap jajaran pengurus DPD Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, yang kebetulan para senior kita yang ada di depan ini yang senantiasa kami hormati, kepada para sahabat-sahabat anggota dan pasukan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuwajah, kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan pertemuan dan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa membawa manfaat, membawa berkah, dan yang paling penting membawa kemenangan perjuangan Wali Songo Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan, sesuai dengan undangan yang kami beri, yang edarkan, bahwa pertemuan kita pada malam hari ini agendanya adalah koordinasi dan konsolidasi. Yang pertama yang harus kita koordinasikan yang berkaitan dengan rencana dan program PWILS Kabupaten Banyuwangi, yang mana semua kita tahu bahwa hari ini eskalasi situasi dan kondisi yang berkaitan dengan fenomena nasab bukan menghangat lagi, akan tetapi sudah meletup. Meskipun letupan ini masih belum terlalu besar, akan tetapi ini sudah meletus. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 23, mohon maaf sebelum nanti waktu saya berikan kepada para senior, kami memberikan prolog dulu ya. Kemarin tanggal 23 Agustus 2025 kita semua tahu telah terjadi tragedi, telah terjadi bentrok Juli 2025 telah terjadi bentrok antara PWILS dengan FPI di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
tentu saja kita sangat prihatin, apalagi mohon maaf kebetulan 2 orang korban yang hari ini kritis itu adalah dari pihak PWI LS. Dan sekali lagi, kalau udah ngomong urusan pasukan dan gesekan, kita itu masih kalah tega, senior. Mereka itu sudah raja tega. Sementara kita masih didoktrin kita harus mengikuti akhlak Wali Songo, kita harus mengikuti etika adab Wali Songo dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kejadian itu kebetulan saya semalam suntuk tak tidur, karena saya harus monitor. Kebetulan kami berada dalam satu grup, dalam grup Senopati. Jadi nanti ini yang biar disampaikan oleh Ketua PWI yang berkaitan dengan Diklat, Pendidikan dan Pelatihan. Nah kebetulan kemarin DPP itu mengadakan pelatihan instruktur, ya, pelatihan instruktur, dan dari Kabupaten Banyuwangi terkirim 4. Setelah mengikuti pelatihan instruktur itu mendapat gelar sebagai julukan Senopati. Jadi kalau di PWI LS, saya, Pak Muklis, dan Pak Haji Sodik itu sudah punya julukan Senopati. Nah nanti kita akan mengadakan diklat. Kalau diklat itu di tingkat wilayah provinsi, nanti julukannya Manggala. Kalau diklat itu dilaksanakan oleh DPD tingkat kabupaten, itu julukannya Jala Yuda. Jala itu net, jaring, Yuda pasukan. Jadi kita menjaring pasukan. Nah, biar nanti terkait itu akan disampaikan oleh Ketua PWI LS Kabupaten Banyuwangi. Saya lanjutkan yang berkaitan dengan Pemalang. Jadi pada saat itu kita selalu didoktrin, jangan ada yang bawa senjata tajam, jangan sampai ada gesekan dan lain sebagainya. Negosiasi beberapa kali tidak ada titik temu, sampai ada puluhan kali negosiasi. Sehingga pada saat itu teman-teman PWI LS sempat merangsek ke acara pengajian untuk melakukan nego. Nah di tengah-tengah negosiasi itulah sahabat-sahabat kita PWI LS diserbu dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Sehingga korban yang paling kritis itu adalah dari PWI LS. Sementara kondisi seperti ini telah diputarbalikkan kata, telah diputarbalikkan fakta oleh para FPI dan Habaib. Sehingga seolah-olah PWI LS yang menyerang, seolah-olah PWI LS yang membawa senjata tajam. Padahal pada saat itu PWI LS hanya menggunakan tangan kosong. Kalau toh menggunakan senjata hanya pentungan yang ditemukan di tengah jalan atau di kebun-kebun masyarakat. Sebenarnya korban yang banyak itu justru dari pihak FPI. Dari pihak FPI itu 15 lebih korbannya, dari kita 9. Cuman bedanya kalau FPI korbannya itu cuma luka-luka apa? Pukulan kayu, bambu dan lain sebagainya. Sementara yang dari PWI LS itu lukanya karena kena tebasan senjata tajam. Sehingga hari ini masih ada 2 yang sangat kritis, yang dari Wonosobo yang bernama Pak Saian itu, dan dari Pekalongan yang namanya Dimyati. Sampai saat ini masih kritis. Nah, jadi pada saat itu kita diserang, itu kita sempat mundur sahabat-sahabat sekalian. Nah, begitu kita mundur sana kehabisan batu, baru kita melakukan serangan balik. Pada saat itu pasukan FPI itu sudah mundur, sudah lari terbirit-birit. Cuman pada saat mau dikejar, disitulah dihadang oleh pasukan Brimob. Andai kata waktu itu tidak dihadang oleh Brimob, saya yakin panggung itu akan roboh. Karena apa? Secara kuantitas jumlah kita lebih besar. Waktu itu PWI LS sekitar 4.000, sementara FPI cuma 750. Cuman bedanya mereka membawa senjata tajam, mereka membawa batu, kita hanya tangan kosong dengan pentungan. Yang kedua, pada saat terjadi serangan itu, anggota PWI LS itu banyak yang tidak siap, Pak. Jadi hanya beberapa sekitar 300 yang di depan itu, yang lain di belakang. Jaraknya jauh.
sekitar 100 meter. Nah, 300 meter itu dari tempat transit ke acara. Kalau pada saat terjadi kerusuhan itu, pasukan yang sudah merapat dengan pasukan yang diserang itu sekitar 100 meter. Jadi 300 dikepung orang 750 bawa senjata tajam. Dan jujur Pak, anggota FPI mengakui bahwa Laskar Sabilillah banyak yang kebal. Coba bayangkan pada saat itu, kalau Laskar Sabilillah tidak kebal Pak, yakin habis Pak. Mereka sangat kejam, sangat sadis Pak. Nebasnya wis ngawur wis. Kejam itu. Bahkan yang dari Pekalongan itu ditebas dari belakang, kena matanya sini, jatuh di selokan, masih dihantam batu Pak. Artinya ini menjadi sebuah pembelajaran. Sesuk lek wis ngomong urusan perang, nggak usah pakai rasa, nggak usah gawe rasa. Ya, lek wis perang, lek gak mat hukum perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh, itu aja yang benar sudah. Daripada kita jadi korban. Nah, setelah framing yang sedemikian rupa seolah-olah yang menyerang jamaah pengajian PWILS dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah animo masyarakat, respon masyarakat karena tahu di situ FPI, di situ ada Habib Rizik yang selalu menjadi yang selalu provokatif, yang selalu mengadu domba, yang telah mengobarkan genderang perang dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu negatif lah untuk PWILS. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian, dengan kejadian itu, hari itu Pak Senior mohon maaf, banyak Pak yang telepon ke saya. Pak, itu kalau sampai terjadi apa-apa sudah kita siap ikut perang. Wis tak wakopno wis nyawaku. Dia bilang sama saya gitu. Banyak, tapi tidak termasuk pasukan, ini masyarakat umum. Banyak yang kontak saya bilang begini. Tidak bisa begitu Pak, PWILS ini organisasi. Organisasi itu ada aturan mainnya, organisasi itu ada ketentuannya. Cuman ya tak batin. Lek panci wani tenan, kalau memang kepingin eksekusi muhibin utawa gaib, ya aja pamit. Moro-moro sikat dari ngono ilang malah gak apa-apa. Lek pamit mesti gak oleh ya. Semangat ya. Siapa kita? Jadi banyak. Dan alhamdulillah respon masyarakat sudah mulai biasa. Itu sekedar prolog biar nanti selanjutnya konsolidasi ini disampaikan oleh Ketua DPD PWI dan para senior. Dan nanti setelah itu kita akan melakukan mengadakan pernyataan sikap sendiri khusus Laskar, tidak melibatkan PWI.